Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di podcast Miliarder nih ya. Masya Allah. Tadi saya ngobrol-ngobrol Cap. Ternyata ini jago training dan seminar. Ini juga ngomongin Facebook Ads. Jadi bisa jalanin bisnis autopilot dari rumah. Saya nggak ngerti gimana dia. Ini dari dulu saya taunya misterius. Ini gimana? Iya, soalnya tekniknya aku nggak paham apa. SEO apa sih? SEO website berarti ya. Website. Dikala di luar sana lagi ngomongin gimana caranya naikin penghasilan karena sekarang nyari kerja susah. Dari tadi ngomonginnya miliaran, omset gede, duit. Jadi nggak ngaruh inflasi ke tim ngiri ya? Iya, bikin ngiri. Kayaknya enak banget. Apalagi yang ini nih, jarang-jarang kelihatan sarungan terus kerja. Baru ini. Sekarang lagi klaim luxury 1 miliar. Iya. Dapat profit 1 miliar kan? Gimana nih fenomena seperti ini ya? Jadi sebenarnya banyak orang di luar sana kan merasakan kesulitan kan? Betul. Lagi kesulitan ekonomi sekarang itu. Daya beli masyarakat lagi turun nih. Iya. Sektor-sektor bisnis apapun turun, F&B, fashion, kuliner banyak yang turun. Kok tadi bapak-bapak di sini ngomongin omset miliaran, ngomongin profit miliaran ratusan juta. Kadang sensitif sih kalau kita bahas duit sedangkan yang lain lagi susah gitu. Nah, itu dia. Makanya kita perlu bedah dulu kayak bisnis online apa sekarang yang emang lagi naik daun nih, produk apa yang emang gampang dipasarin. Ini saya pengen bedah nih. Iya. Dari Mr. Tantan dulu nih, kenalin dulu. Ini saya ketemu beliau tahu-tahu udah beli mobil sport. Ya, cuma kan pasti ada bisnisnya kan. Jangan dia yang punya aplikasi. Jangan-jangan. Kan namanya. Jadi ketika pertama Aplikasi kali Tantan ya. Iya. Bukan. Bukan ya? Bukan ya? Oh. bajunya aja udah kuda jingkrak. Pak Tantan gimana nih? Pak Tantan sebenarnya lagi bisa apa Pak Tantan? Iya, sekarang lagi jalanin bisnis yang produknya yang lagi booming tuh tentang pupuk. Iya, pupuk nggak ada masalah orang suka atau nggak suka, terus ngikuti perkembangan zaman nggak ya? Pupuk itu semua orang butuh, emang Ya, gimana tuh karena lihatnya? posisinya yang namanya pupuk tuh apa ya? Mau booming atau enggak, itu tetap dipakai terus sama petani gitu. Bahkan saking saya senangnya memasarkan pupuk, istri saya yang tidak biasa berkebun gitu. Tiba-tiba di rumah tuh itu pakai tambulapot aja itu bisa bagus gitu. Ngetes sendiri gitu ya. Iya, Coba-coba ngetes berkebun sendiri gitu. sesuai dengan di kemasan aja otodidak gitu. Itu udah bagus. Nah sekarang pengembangan penjualannya gimana Pak Tantan? Ya untuk pola pengembangannya kita ada sistem. Sistem ya? Iya. Berarti kan nggak mungkin di area Bandung kan? Ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu. Karena ya pada dasarnya kalau misalkan kita seorang diri kita menjual satu produk tanpa ada sistem yang kita pasarkan ya kewalahan juga gitu. Berarti udah ada sistem marketing. Jadi rahasianya di sistemnya ini, ya bukan masalah produknya. Bukan ya. produknya, sistem marketingnya yang bagus. Karena produknya pasti selalu ada pasarnya kan. Iya betul. Ya kan selalu ada lah pasar produk tersebut gitu loh. Yang penting itu ada nggak sistem yang bisa ngebuat kita itu bisa dapat keuntungan besar. Gitu. Nah ini kita penasaran sama sistemnya. Iya, gimana tuh? Bocorin lah. Bocorin kan kalau saya udah tahu, tapi kan teman-teman belum tahu. Iya betul. Soalnya waktu saya ke rumah Pak Tantan, rumahnya 2 guys, ini 2 lantai. Di sini ada mobil Porsche, di sini Pajero, itu gede banget. Iya ya. Berarti kan emang dia punya sistem yang bagus seperti pemasaran produknya. Iya, saya justru pengen tahu lah. Ini teman-teman kalau yang mau gabung tuh nanti bisa nih kita bantu. Iya. Gimana? Ini sedikit inilah. Saya sama Pak Tantan ini teman lama ya. Teman lama dan teman satu kos-kosan. Oh gitu. Jadi kalau bicara miskin, emang. Iya, kalau bicara Pak Tantan ini sebenarnya saya sendiri merasa contoh inspirasi yang nyata yang di depan saya Pak Tantan ini. Makanya temen nih ya maksudnya ya, kalau kamu kan aku nggak kenal kan jadi temennya ketemu aja. Kalau ini dari dulu waktu ngekos bareng itu ada gitu. Emang dulunya gimana tampilannya? Iya. Sama Kan jamnya udah bling-bling sekarang. Iya, yang beda itu cuma paling jamnya, pakaiannya gitu lah. Terus berat badannya ya kan. Kurus ya? Iya. Yang pasti kita ngekos bareng lah. Kebayang nggak kosan kita itu ukurannya satu kamarnya kayaknya 2x2 ya? Atau 2,5x2 gitu. Jadi kenal ketika miskinnya ya, Masya Allah. Iya, makanya ketika sekarang yang tadi ceritakan katanya rumahnya berapa tadi?
2, punya Iya. force segala macam, wah itu Hasilnya inspiring aja. banget gitu loh. Jadi teman-teman harus membuka diri, kita harus belajar gitu. Padahal beliau dulu dengar-dengar sebelum kenal saya dulunya itu sebelum kita jalani bisnis bareng, ternyata beliau itu kan sempat kerja sebagai office boy Iya, betul. atau di gudang sih. Pernah jadi office boy juga di Jogja Kepatihan Bandung. Pernah jadi karyawan, ya segala macam bidang saya jalani gitu. Jadi memang nggak ngerti bisnis sebenarnya ya. Kalau untuk bisnis ya iya nggak paham. Cuman saya punya impian yang kuat bahwasanya ketika saya kerja, impian saya tuh enak ya kalau misalkan penghasilan tuh nggak ditentukan sama penghasilan bulanan gitu. Saya dulu punya berpikir bahwasanya saya pengen punya income tapi tanpa saya harus bekerja langsung gitu, seperti itu. Kepikiran seperti itu ya. Saya Gimana kepikiran caranya seperti itu, gitu iya, kan? gitu. Gitu ya, sampai-sampai ketika saya menemukan bisnis yang programnya seperti itu, oh ini masuk ya gitu. Di sanalah saya konsisten dan mau jalankan bisnis itu. Gitu. Tapi ini bisa ngebuka nggak buat teman-teman di luar sana yang pengen nanti belajar bareng sama Mas Tantan? Ya, Bisa buka peluang nggak teman-teman bisa ikut belajar juga? artinya semua orang bisa melakukannya sebenarnya. Cuman yang membedakan adalah mindsetnya kebuka dulu atau enggak gitu. Karena kalau misalkan di luar sana masih tertutup, ya sebagus apapun sistem ini, orang akan nutup diri gitu. Oke, tapi kelasnya udah disiapin kan? Kalau teman-teman ada yang main gabung nih, Boleh. pengen jalan bisnis bareng Pak Tantan, bareng kita nih, pengen bisa jual pupuk tapi ada sistem bisnisnya. Iya. Ada kelas bisnisnya kan? Kalau kelas bisnisnya ada, cuman yang sekarang yang lagi rutin seminggu sekali lagi digembleng tuh di Gedung Arca Mani. Wah, Di Bandung lah, lokasinya masih di Bandung. Cuman ini masih udah diduplikasi sama mitra-mitra agen distributor di seluruh Indonesia. Mantap. Siap ya. Nanti teman-teman punya kesempatan nih kayak Pak Tantan. Yang paling penting nanti Pak Tantan dan mentor-mentor akan nge-mentorin teman-teman. Yang penting tadi kata kuncinya jangan menutup diri. Jangan menutup diri ya. Harus membuka dulu, Mindsetnya. membuka diri dulu gitu ya. Tapi peluangnya untuk tahun ini masih besar kan? Masih ada, masih besar. Masih besar ya. Masih besar. Kalau masih besar ya udah nanti teman-teman yang mau gabung insya Allah Siap. kita siap jadi perantaranya ya. Nanti kita mentorin siap teman-teman. Masya Allah. Siapa lagi nih? Ya, langsung urut aja diurutin. Oh udah langsung. Iya. Ya terakhir. Iya. Tapi kalau ini dari pertama kali kenal juga udah misterius kan? Iya nih saya baru belum kenal soalnya saya nih. Iya, karena jalaninnya itu beda sama kayak Pak Tanan kayak saya, mungkin agak sama lah ya. Tapi yang ini nggak sama. Gimana? Ya tiba-tiba nggak tahu dari rumah atau dari sarung, pakai sarung di rumah gitu. Penghasilan Ya ini kan berarti ada skill khusus dia punya skill khusus. Perlu dibongkar. Kita tanya dulu. jangan sampai kita anggapnya korupsi. Harus dibedah. Jangan sampai kalau Dan korupsi kasih solusinya terakhir. Kita harus kasih solusi buat teman-teman semua. nanti dianggapnya korupsi atau dianggapnya nunggu lilin. Maksudnya bisnis sarungan hasil mie ayam gitu. Iya, ini kalian berdua deh kayaknya deh. Kalian berdua deh kayaknya nih. Turunan ya. Coba Jadi ceritain gimana dikit, Pak Asep? Pak Asep itu sebenarnya Pak Asep ini kenapa bisa jalani bisnis terus punya kemampuan yang menurut saya tadi misterius, itu ceritanya gimana? Jadi sebenarnya sih saya dari 2013 ya sudah jualan online ya. Jadi walaupun memang dulu karyawan salah satu perusahaan, tapi saya berpikiran tuh dulu sih sebenarnya jadi jualan online tuh kenapa? Karena emang dulu gede yang harus dibayar ya. Kalau kerja tuh kayaknya rasanya nggak cukup. Cuma saya sering kepikiran itu bagaimana saya bisa menjual produk untung sedikit tapi pembeli gitu kan, karena pangsa pasar Indonesia kan ratusan juta. Walaupun untuk 1000 saya kepikiran itu sebulan 2 juta orang beli, itu saya bisa bayar hutang gitu. Waktu itu 2 juta orang beli. Ya. Gimana caranya? Ya, justru saya tuh dulu berpikir seperti itu. Makanya dulu dengan teman-teman di komunitas online marketing group dulu kan ya, tahun 2014-2015 sering meriset yang namanya di Google gitu kan, pangsa pasar di Google lah. Misalnya kita jualan pupuk seperti Pak Tantan, kita sering meriset sebenarnya pencari Google tuh
memumpuni nggak untuk pembeli sekian juta, apakah sekian puluh ribu gitu kan. Nah, makanya dulu Jadi ada ilmunya tuh meriset itu ya. dulu ada, mungkin sekarang kan udah canggih, ada AI lah, lawan bahasa orang Sunda kan Asep oleh AI gitu. ada AI. Nah sekarang kan lebih canggih untuk riset seperti itu yang saya pahami gitu kan. Kalau dulu kan itu secara manual. Jadi termasuk saya ketemu bisnis yang luar biasa ini, dulu saya jualan online itu kan sebelum yang ininya Pak Gugun ya. Jadi Pak Tantan kan saya itu disuruh jualan eco racing dulunya kayak Detektif bahan bakar. Detektif itu dulu ya. Karena saya itu kan dulu buka jasa SEO. Saya itu buka jasa, salah satu mitra Pak Tantan tuh ngejasain webnya ke saya awalnya gitu kan. Nah setelah dia jualan, saya coba, ternyata mendingan kita yang jualan daripada Jadi kita awalnya ngejasain. jualan web aja. Nah awalnya jualan web. Habis itu dulunya. mau ikutan bareng bisnisnya ini. Karena saya pas nanya gitu kan, itu cina kalau memang bapak, saya ngejasin kan 1,5 juta digaji, dibayar sebulan. Dia jadi jualan bisa puluhan juta dengernya kan. Jasa, Makanya, orang. wah saya daripada ngejasin mending jualan sendiri gitu. Iya. Akhirnya saya jualan sendiri. Waktu 2019 Jadi ya, pakai 2019. skill dasarnya SEO tadi. Dulu. Cuma dulu sih saya dan teman-teman di online marketing group tuh udah kebayang. Jadi itu kan 3 tahun 4 tahun ke depan tuh bakal ada perubahan ke visual, itu udah kebayang. Betul. Sekarang kan emasnya itu di nostalgian kan, di orang-orang konten karena Iya, kita kalau bukan sekarang orang-orang tuh konten orang-orang kan. malas Dulu dia orang-orang ngumpet. Ya sekarang orang-orang yang Orang-orang nongol, yang konten. yang konten. Karena 2019 tuh tinggal bikin web, Ya. bayar Google, SEO-nya bagus, udah. Jadi iya, dulu kan SEO muncullah dengan ad kan. Ya, dengan ad. SEO dulu baru itu ads kan. Kehajar. Makanya kita harus menguasain ad gitu kan. Ya, yang SEO tuh kalah sama ads di Ya. atas dulu. Jadi orang SEO itu kita mengelola optimasi web 6 bulan, datang yang iklan sehari bisa kalah. Makanya kita belajar ke iklan gitu. Termasuk ranah-ranahnya ke Facebook Ads seperti Mas J kan. Karena yang saya rasa kan tetap kue ada plus minusnya. Cuma yang saya alami gitu kan antara Google dan FBA itu di ranah kuenya saja. Waktu itu produk apa yang banyak di Saya koreksi SEO ya? kemudian ke pupuk. aditif bahan bakar sama pupuk? Jadi aditif bahan bakar sudah mulai Berkurang penjualan. Ya, berkurang, datang gitu. pupuk, alhamdulillah. Waktu itu zaman pilau, alhamdulillah. Naik lagi omsetnya. Iya, Indonesia kan negara Iya. banyak banget perkebunan pertanian.